$100 adalah syarat utama untuk channel kita itu bisa mencairkan gaji dari YouTube ya. Apabila pendapatan di AdSense kita itu sudah mencapai $100, itu nanti uang akan masuk ke rekening kita ya, yang sudah kita daftarkan tentunya ya rekeningnya itu. Tetapi di sini tentunya tidaklah mudah untuk channel kita itu bisa mencapai $100. Sedangkan untuk mencapai $10 pun kita harus berlari seperti maraton. Setiap hari kita harus rutin upload, dan pastinya video kita harus bisa mendapatkan banyak penonton. Karena apabila mungkin kita tahu ya, pendapatan iklan itu apabila kita upload mungkin pendapatannya hanya sekian dolar, bahkan dari 1000 viewer pun itu bisa mencapai 0, sekian dolar. Jadi kita harus bisa memahami ya, setelah channel kita itu dimonetisasi, perjuangan kita lebih berat lagi. Beda dengan channel kita hanya mengejar 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Karena apabila channel kita sudah dimonetisasi, yang pertama tentunya kita harus hati-hati di saat membuat video, dan kita harus berjuang untuk membuat video yang betul-betul menarik untuk bisa menghasilkan iklan yang bagus ya. Karena pihak pengiklan itu akan memasukkan iklan yang mungkin iklan tersebut akan dibilang mahal ya harganya. Beda dengan ya seperti konten-konten anak ya. Kenapa sih konten anak itu harganya sangat murah ya? Mungkin kalau di video kita misalkan penontonnya itu mungkin untuk dewasa ya, dari 1000 viewer kita bisa mendapatkan 0,40. Tapi kalau untuk konten anak itu bisa jadi hanya pendapatannya itu hanya $0,5. Nah, bayangkan ya perbedaan konten anak dan perbedaan konten dewasa. Di saat video kita sudah memunculkan iklan, itu beda jauh ya. Makanya untuk sahabat-sahabat semua, di saat channel kita sudah dimonetisasi, hindari untuk pembuatan konten yang mengandung konten anak ya, karena sangat merugikan. Meskipun kontennya bagus, pendapatannya itu sangat minim. Dan saya sarankan di saat channel kita sudah mencapai $10 itu, kita harus betul-betul memahami verifikasi identitas itu seperti apa sih. Identitas itu adalah KTP yang mungkin KTP-nya itu harus betul-betul jelas, dan kita jangan sampai 3 kali gagal di saat memverifikasi identitas. Apabila kita 3 kali gagal ya, nah misalkan yang pertama nih ternyata tidak diterima, dan yang kedua begitu juga tidak diterima, lalu yang ketiga kita verifikasi tidak diterima, nah itu akan terjadi error ya di bagian AdSense-nya itu. Tidak mudah ya sebetulnya untuk melanjutkan langkah-langkah berikutnya, seperti apabila channel kita sudah dimonetisasi. Yang penting kita membuat video, tapi kan kita itu ada tahap-tahap yang harus kita lakukan lagi ya, seperti verifikasi nomor rekening. Kadang-kadang kan kita nomor rekeningnya belum dimasukkan, sampai kapanpun kita tidak bisa gajian kalau channel kita sudah dimonetisasi tanpa kita memperhatikan verifikasi nomor rekening. Karena apa? Karena pihak Google pun ingin memastikan apakah nomor rekening yang kita daftarkan itu betul-betul nomor rekening yang kita gunakan ya. Makanya kita itu di saat memverifikasi nomor rekening, Google langsung mengirimkan transferan itu untuk memastikan apakah nomor rekening itu milik kita. Nah, apabila sudah benar, Google AdSense itu memang percaya ya. Nah, ini hanya sebagai saran buat saya untuk channel kita itu yang sudah dimonetisasi agar bisa penghasilannya itu besar tentunya ya. Yang pertama, kita diwajibkan membuat video yang mungkin video tersebut bisa pendapatannya itu tinggi. Dimana kita melihatnya? Kita bisa melihat di bagian-bagian video mana sih yang pendapatannya itu lebih tinggi ya. Apabila kita mengecek setiap video-video kita, wah ternyata video ini kok penontonnya hanya 1000, tetapi kok pendapatannya bisa mencapai $1 lebih. Tetapi dibandingkan ini, video ini misalkan kok 2000 penonton ataupun 1500 penonton, tetapi pendapatannya itu hanya 0, sekian dolar. Nah, tentunya kita harus membuat lagi video yang memang pendapatan 1000 viewer tetapi bisa mencapai $1 lebih. Itu tandanya video kita itu memang
bagus dan disukai oleh pengiklan, sehingga pihak pengiklan itu memasukkan iklan yang bagus ke dalam video kita. Dan jangan sampai kita membuat video yang kontennya itu mengandung anak, sungguh merugikan tentunya. Sudah banyak viewer tetapi pendapatannya itu minil, karena yang menentukan video kita itu memang banyak iklan muncul dan iklannya itu bagus dilihat dari pertama topik ya, topik video kita itu tentang apa, video yang kita bahas itu tentang apa. Kenapa video-video yang membahas tentang keuangan, tentang otomotif itu mereka penghasilannya lebih besar? Karena pihak pengiklan itu menyukai konten-konten seperti itu ya, yang membahas tentang keuangan. Makanya di saat kita membuat konten, kalau bisa untuk konten mancing, untuk konten masak, review juga masalah harga, di sini itu akan mempengaruhi iklan masuk ya, yang iklan mahal ya. Tidaklah mudah iklan masuk ke dalam video kita, meskipun video kita bagus tetapi terkadang ya iklan tidak muncul. Nah, kenapa? Kadang-kadang sekalinya muncul itu ada di akhir video, kadang ada di tengah-tengah video. Biasanya yang bagus itu biasa kita muncul, iklan langsung datang. Kenapa? Di saat video kita diputar pertama kali iklan akan muncul. Nah, itu biasanya di kedua kali atau ke akhirnya itu akan muncul kembali. Nah, itu keuntungan buat kita ya apabila channel kita itu sudah dimonetisasi. Jadi perhatikan, untuk kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dan pencapaian $10 itu cepat tentunya, di saat channel kita sudah dimonetisasi, tetap buatlah konten setiap hari ya. Itu diwajibkan untuk channel kita yang sudah dimonetisasi. Jangan pernah mengeluh, wah ternyata pendapatannya itu hanya sekian, wah ternyata pendapatannya itu hanya 0, sekian dolar. Nah, kalau kita melihat ke bagian situ, saya yakin kita akan nyerah ya, kita akan mundur. Banyak channel-channel yang sudah jadi contoh, di saat channelnya sudah dimonetisasi, justru channelnya itu malah undur diri karena mereka mengetahui atau mereka tahu ternyata tidak mudah untuk mendapatkan gaji dari YouTube ya. Meskipun kita berjuang, di saat channel kita mengejar 1000 subscribe dan 4000 jam tayang YouTube, kita maraton nih, kita lari secepat mungkin untuk mencapai iklan-iklan masuk ke dalam video kita ya. Itu tandanya channel sudah dimonetisasi. Tetapi setelah dimonetisasi kita justru malah jalan santai, jalan di tempat. Gimana mau bisa menghasilkan uangnya dan kapan kita mau dapat gajian? Banyak channel-channel ya di luar sana yang bahkan sudah mencapai 1 tahun bahkan 2 tahun itu belum menerima gaji. Karena kenapa? Yang pertama, mereka topik videonya itu kebingungan, dan yang kedua, mereka ngedown di saat membuat video ternyata pendapatan iklannya itu hanya sekian dolar. Itu yang banyak terjadi ya saat ini. Memang saya perhatikan banyak channel-channel yang saat ini berjuang untuk mencapai monetisasi, tapi setelah dimonetisasi justru kita kurang semangat. Kapan? Ayo, saran saya yang terbaik buat sahabat-sahabat semua, tetap konsisten. Mungkin kalau ada waktu upload video 2, buatlah 2 video. Dan yang harus kita perhatikan, pihak pengiklan paling suka dengan video-video yang pembuatan thumbnailnya itu bagus, yang pembuatan judulnya itu menarik, dan metadata juga menarik. Itu pihak pengiklan sangat menyukai video-video seperti itu ya. Perhatikan, ini sangat penting buat sahabat YouTubeku. Jangan sampai kita lengah ya apabila channel kita sudah dimonetisasi. Yang penting kita buat video original, jangan tergoda dengan video-video yang memang video tersebut viral yang akan mengundang banyak penonton, tapi justru video kita itu bermasalah yang akhirnya channel kita itu dihentikan monetisasinya, bahkan bisa di-banned ya. Semoga info singkat dari saya bisa bermanfaat ya buat sahabat YouTubeku. Jangan lupa dukungannya buat channel saya, mohon di like, di komen, dan juga di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.